Halo semuanya, selamat datang kembali di Dosier Hitam, tempat di mana kita membongkar kasus-kasus misterius, penuh teka-teki, dan seringkali tak dapat jawaban pasti. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah detektif, investigasi, dan fenomena aneh yang nyata, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita kelam dari saya. Hari ini kita akan ngebahas salah satu kasus medis paling membingungkan dalam sejarah Amerika Serikat. Sebuah kejadian nyata yang ngebuat dokter dan para ilmuwan tercengang dengan seorang wanita yang bernama Gloria Ramirez, yang dijuluki oleh media sebagai The Toxic Lady atau wanita beracun. Sebuah kejadian langka yang terjadi di sebuah rumah sakit biasa, tapi pada malam itu semuanya berubah menjadi luar biasa. Dan hingga hari ini masih banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Gloria Ramirez. Gloria Ramirez adalah seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun yang tinggal di Riverside, California. Dia dikenal sebagai orang yang ramah, punya 2 anak, dan hidupnya ya bisa dibilang normal-normal aja. Sampai pada satu malam semuanya berubah drastis. Malam itu, tanggal 19 Februari 1994, Gloria dibawa ke IGD Rumah Sakit Riverside. Dia sesak nafas, jantungnya berdetak nggak karuan, dan tekanan darahnya sangat rendah. Para tenaga medis langsung gercep, langsung melakukan CPR, menyuntikkan obat, pokoknya udah melakukan berbagai tindakan. Tapi pada saat itu, ada yang aneh. Saat salah satu perawat mulai membuka baju Gloria buat dipasangin alat jantung yang namanya defibrilator, dia ngecium bau aneh dari tubuh Gloria. Bau itu katanya kayak campuran buah-buahan busuk dan bahan kimia. Nggak cuma itu, di sekitar mulutnya juga ada lapisan minyak yang aneh. Selain itu, darahnya juga tampak mengandung partikel seperti kristal minyak. Mulai saat itu, satu persatu tenaga medis mulai tumbang. Ada yang pingsan, ada yang muntah, ada yang mengalami pusing yang luar biasa. Bahkan, dokter yang nanganin sempat hilang kesadaran selama beberapa menit. Karena makin banyaknya petugas yang keracunan, pihak rumah sakit langsung ambil tindakan ekstrim. Mereka mengevakuasi semua orang dari ruangan IGD. Pihak rumah sakit pada saat itu sangat panik. Mereka takut ada zat yang berbahaya yang bocor. Sementara Gloria masih berjuang di ranjang rumah sakit. Tapi sayangnya 45 menit setelah masuk IGD, Gloria Ramirez dinyatakan meninggal dunia. Dan lebih anehnya lagi, setelah dia meninggal, gejala keracunan massal di IGD tersebut langsung berkurang drastis. Kematian Gloria langsung menjadi berita nasional, bukan hanya karena ia meninggal dunia, tapi karena hampir seluruh tim medis yang menanganinya pada saat itu mengalami gejala aneh setelah kontak dengannya. Rumah sakit langsung melakukan evakuasi dan mendekontaminasi ruangan tersebut. Total ada 23 orang tenaga medis mengalami gangguan kesehatan dan 5 orang harus dirawat inap. Kasus ini langsung menarik perhatian pihak Departemen Kesehatan California dan juga media nasional. Banyak pertanyaan mulai muncul. Apakah Gloria terkontaminasi zat kimia? Apakah ada kebocoran gas? Atau ada sesuatu yang lebih misterius? Otopsi terhadap tubuh Gloria dilakukan dalam kondisi yang sangat ketat. Para tenaga medis sampai harus menggunakan pakaian hazmat dan sistem filtrasi khusus. Tapi hasilnya tidak menunjukkan adanya racun dalam jumlah yang signifikan. Lalu tim investigasi dari Lawrence Livermore National Laboratory sampai harus turun tangan. Mereka menyimpulkan sebuah teori yang cukup kontroversial. Mereka menduga bahwa Gloria mungkin menggunakan dimetil sulfoksida atau biasa yang dikenal dengan DMSO. DMSO ini semacam pelarut industri yang juga digunakan secara alternatif oleh sebagian penderita kanker untuk mengurangi rasa nyeri. Zat tersebut bisa ditemukan dalam bentuk gel yang biasa dioleskan ke kulit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mind-blowing dari kasus ini, yaitu teori DMSO alias dimethyl sulfoxide. Jadi gini, DMSO itu dulunya terkenal di kalangan masyarakat sebagai obat alternatif buat nyeri otot atau rematik. Bentuknya kayak gel transparan, gampang diserap oleh kulit, dan katanya bisa ngurangin sakit dengan cepat. Tapi di dunia medis sendiri, DMS itu udah lama dilarang dipakai, karena efek sampingnya itu belum jelas dan bisa sangat berbahaya. Nah, menurut investigasi, ada dugaan kalau Gloria Ramirez menggunakan DMSO buat ngilangin rasa sakit karena kanker serviks yang ia alami. Kemungkinan pada saat itu dia udah nggak kuat nahan rasa sakit dan akhirnya menggunakan obat tersebut secara mandiri karena murah dan gampang didapat.
Terus gimana obat tersebut bisa menjadi racun? Oke, sekarang kita bayangin, DMSO masuk ke dalam tubuh Gloria. Lalu di rumah sakit, dia dapat oksigen tambahan dan juga defibrilator. Nah, alat itu sebuah alat kejut listrik buat jantung. Nah, katanya nih, dalam kondisi kayak gitu, DMSO bisa berubah jadi bentuk lain yang namanya dimethyl sulfate. Dan ini bukan main-main. Nah, dimethyl sulfate itu adalah sebuah racun kelas berat. Kalau sampai terhirup manusia, bisa langsung bikin pusing, mual, batuk, bahkan bikin organ dalam rusak parah. Jadi bisa aja waktu tubuh Gloria panas karena kejutan listrik dan oksigen yang tinggi, zat itu menguap dan menyebar ke udara. Nah, oleh karena itu, para petugas medis yang berada di sekitar Gloria tumbang satu persatu. Sebetulnya, teori ini tuh nggak lepas dari kontroversi juga. Banyak ilmuwan yang bilang, ini kayaknya terlalu ekstrim deh. Karena sebetulnya, buat DMSO berubah jadi dimethyl sulfate butuh kondisi super spesifik, kayak di lab kimia dan bukan di dalam tubuh manusia. Ditambah lagi, kalau racun itu memang terbentuk dan menyebar, kenapa cuma sebagian orang yang kena? Kenapa nggak semua staf IGD ikutan tumbang? Nah, ditambah lagi, waktu pemeriksaan tidak ditemukan zat racun secara langsung di ruangan atau di tubuh Gloria itu sendiri. Jadi ya, teorinya ini memang masuk akal, tapi tetap belum bisa dibuktikan 100%. Nah, kesimpulannya, sampai hari ini teori DMSO masih jadi penjelasan yang paling masuk akal kenapa orang-orang di IGD bisa keracunan pada malam itu. Tapi tetap aja, semua itu masih tanda tanya besar, dan kebenarannya mungkin udah dikubur bareng Gloria Ramirez. Nah, sebetulnya ada juga beberapa alternatif teori. Di antaranya, apakah rumah sakit menyimpan zat kimia berbahaya dan tidak mengakuinya? Apakah ini kasus kebocoran gas yang sengaja ditutup-tutupi? Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini adalah semacam eksperimen rahasia, meski tidak pernah terbukti kebenarannya. Keluarga Gloria sendiri menolak teori DMSO dan menyatakan bahwa Gloria tidak pernah menggunakan zat tersebut. Kasus Gloria Ramirez menjadi pelajaran penting dalam dunia medis tentang keselamatan kerja tenaga kesehatan, terutama dalam menghadapi pasien dengan gejala dan kondisi yang tidak biasa. Beberapa rumah sakit mulai memperbaharui protokol penanganan pasien dengan dugaan paparan bahan kimia atau biologis. Namun, bagi banyak orang, Gloria tetap menjadi simbol misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Seorang wanita biasa yang pada malam terakhir hidupnya membuat puluhan orang jatuh hanya dengan berada di sekitarnya. Dan sampai hari ini, kematian Gloria Ramirez masih menjadi salah satu kasus medis paling membingungkan dalam sejarah Amerika. Apakah dia memang beracun? Apakah ada kesalahan prosedur rumah sakit? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang nggak pernah terungkap? Kasus ini jadi pelajaran besar, bahkan dalam dunia medis modern. Masih ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan kisah-kisah misterius seperti ini. Subscribe channel Dossier Hitam dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak cerita gelap yang menanti untuk kita kupas secara bersama. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena kenyataan seringkali lebih aneh dari fiksi.